Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang mencakup hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Mari kita bahas satu persatu hukum dasar kimia tersebut. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum ini menyatakan massa total suatu bahan setelah reaksi kimia sama dengan massa total bahan sebelum reaksi. Contohnya, massa kayu yang belum dibakar memiliki massa yang sama dengan hasil pembakarannya. Yang kedua, ada hukum perbandingan tetap. Hukum yang dicetuskan oleh Joseph Proust pada tahun 1799 ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam udara adalah 1:8, tidak bergantung pada jumlah udara yang dijelaskan. Yang ketiga, ada hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803, yaitu apabila ada unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lain tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, jika hidrogen yang bereaksi masing-masing 1 gram H2O udara yang terbentuk akan mengandung 4 gram oksigen dan 8 gram pada H2O2, hidrogen peroksida. Kemudian ada juga hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini melengkapi hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri. Seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membentuk hipotesis, yaitu pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan gas yang memiliki jumlah volume yang sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama pula. Lanjut ke contoh soal, yaitu 100 ml larutan MgOH2 0,2 m direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 m. Tentukan reaksi pembatas, reaksi sisa, dan massa MgCl2 dengan ARMg sama dengan 24,3 dan ArCl sama dengan 35,5. Langkah pertama yaitu menyetarakan persamaan reaksi dan menghitung mol awal. Kita tulis dulu data yang diketahui, yaitu volume MgOH2 sama dengan 100 ml dikonversi ke liter sama dengan 0,1 liter. Molaritas MgOH2 sama dengan 0,2 m, volume HCl sama dengan 100 ml dikonversi ke liter sama dengan 0,1 liter. Molaritas HCl sama dengan 0,1 m, ArMg sama dengan 24,3, dan Cl sama dengan 35,5. Kemudian tulis persamaan reaksi setara. Persamaan reaksi yang setara yaitu MgOH2 tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Kemudian menghitung mol awal masing-masing per reaksi dengan rumus N sama dengan M kali V. Jadi langkah yang kedua yaitu menentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaktan yang habis terlebih dahulu. Ditentukan dari hasil bagi mol awal dengan koefisien stoikiometri reaktan. Reaksi pembatasnya yaitu HCl. Kemudian menghitung reaksi sisa. Reaksi sisa adalah reaksi yang memiliki nilai mol koefisien terbesar. Jadi reaksi yang memiliki nilai mol atau koefisien terbesar yaitu MgOH2. Kita bisa lihat dari perhitungan di samping. Reaksi sisanya itu sebanyak 0,015 mol. Selanjutnya yaitu menghitung massa MgCl2. Mol produk MgCl2 dihitung berdasarkan mol per reaksi pembatas HCl.
mol MgCl2 sama dengan koefisien MgCl2 per koefisien HCl kali mol HCl awal, sama dengan 1/2 kali 0,01 mol sama dengan 0,005 mol. Kemudian menghitung massa molar MgCl2. RMgCl2 sama dengan ARMg tambah 2 kali ARCl sama dengan 24,3 tambah 2 kali 35,5 sama dengan 24,3 tambah 71,0 sama dengan 95,3 gram per mol. Selanjutnya yaitu menghitung massa MgCl2. Massa dihitung menggunakan rumus M sama dengan N kali Mr. Jadi massa MgCl sama dengan 0,005 mol kali 95,3 gram per mol sama dengan 0,4765 gram. Jadi massa MgCl yang terbentuk adalah 0,4765 gram. Sekian dan terima kasih.